Shalom kekasih Kristus, salam waktunya mengalami terobosan. Terobosan hidup akan terjadi bila kita menemukan Tuhan dalam hidup kita. Hari ini saya ingin mengajak para pendengar renungan melekat dalam Tuhan untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, hari ini kami rindu terus hati dan pikiran kami dipenuhi dengan kebenaran firman-Mu, sehingga firman yang disampaikan bukan hanya mendarat sebagai pengetahuan belaka, tetapi kami dapat mempunyai satu pengalaman bersama dengan Engkau, sehingga seluruh kehidupan kami, aktivitas kerohanian kami, di saat kami bersekutu dengan Engkau, kami dapat berjumpa dengan Engkau. Itulah yang menjadi pengalaman pribadi kami, di mana kami dalam mengiring Engkau semakin terus diperkaya akan pengalaman-pengalaman. Kalau Tuhan yang dahsyat, sungguh terjadi kedahsyatan itu dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan itu ajaib, terjadi juga keajaiban dalam kehidupan kami. Kalau Tuhan itu adalah Maha Kuasa, maka kemahakuasaan Tuhan terus ada dan melingkupi kehidupan kami. Ini yang menjadi kerinduan kami. Kami punya pengalaman bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema menemukan Tuhan. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Yeremia 29 ayat 13. Demikian firman-Nya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Kekasih Kristus, Tuhan berfirman kepada umat-Nya melalui Nabi Yeremia, apabila umat-Nya mencari Dia, maka umat-Nya akan menemukannya. Jadi, seseorang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, pasti menemukan Tuhan. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan mencari Tuhan itu? Mencari Tuhan artinya berusaha untuk mengalami Tuhan. Maksudnya mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup dan nyata, serta berjalan bersama dengan Dia setiap hari. Kata mencari Tuhan adalah kata kerja, di mana kita harus bertindak atau usaha. Dengan kita bertindak atau usaha, maka kita akan menemukan Tuhan dalam perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, di mana Tuhan itu nyata, serta berjalan dengan kita di kehidupan setiap harinya. Dalam hal mencari Tuhan, pada dasarnya sama dengan berusaha untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki dan apa yang Tuhan rencanakan untuk kita lakukan dan kita penuhi dalam hidup ini. Tentu kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita masing-masing itu berbeda. Maka setiap orang, setiap individu harus menemukan apa kehendak Tuhan dalam hidup kita masing-masing dan apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita masing-masing untuk kita penuhi. Dalam Yeremia 29 ayat 13 ini mengatakan, apabila kamu mencari aku, maksudnya Tuhan, maka kamu akan menemukan aku, yaitu Tuhan. Kata menemukan Tuhan, kita harus memahami dengan benar. Menemukan Tuhan berarti mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara real, bukan fantasi. Bukan juga hanya suatu peristiwa yang cuma secara makna sebagai perjumpaan dengan Tuhan, melainkan seluruh jiwa raganya benar-benar mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Pengalaman rohani menemukan Tuhan atau perjumpaan dengan Tuhan memang tidak secepat seperti makan cabai, yaitu saat dimakan langsung terasa pedasnya. Itu semua ada proses secara bertahap. Bila proses tersebut kita umpamakan seperti warna, dari warna yang tipis dan halus sampai pada warna yang tebal dan jelas. Menemukan Tuhan adalah mengalami Tuhan secara real, sehingga seluruh jiwa raga kita mengakui bahwa itu perjumpaan dengan Tuhan. Ketika kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, pasti memiliki kesaksian di dalam pribadinya, dan terkadang kesaksian ini belum tentu harus dijelaskan kepada orang lain. Tetapi orang tersebut tahu dan mengalaminya secara nyata perjumpaan dengan Tuhan, di mana hidupnya terjadi perubahan, yaitu berjalan dalam kebenaran Tuhan. Tidak seperti hidup di masa lalu, hidupan yang mengecewakan atau menyakitkan hati Tuhan. Dalam Alkitab, Tuhan telah menunjukkan pada kita tokoh-tokoh saat mencari Tuhan, maka mereka menemukan Tuhan. Hal ini dicatat agar kita dapat mengikuti jejak para tokoh tersebut. Mulai dari Henokh, Abraham, Ayub, Musa,
mencari Tuhan dan bergaul dengannya. Mereka mengalami perjumpaan dan berinteraksi dengan Tuhan, dan hidup mereka mengalami perubahan dan berbeda dengan orang lain. Contoh lain lagi, Yusuf, Nabi Elia, Nabi Elisa, Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego, di mana kehidupan mereka mencari Tuhan dan mereka benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup mereka. Kekasih Kristus, masih ingat bagaimana Yusuf setelah melewati proses hidupnya dan diangkat menjadi orang kedua di kerajaan Mesir? Ketika dia bisa menafsirkan mimpi, dia bisa mengambil keputusan yang begitu cerdas untuk menyelamatkan Mesir dari kekeringan, menunjukkan bahwa dia luar biasa. Dan itu pasti karena perjumpaannya dengan Tuhan. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak mungkin tidak luar biasa. Orang yang mengalami perjumpaan dengan Tuhan pasti luar biasa. Kalau perjumpaan kita dengan Tuhan itu benar, maka kita berjalan dengan Tuhan pun akan berjalan secara benar. Karena kita berjalan dengan sumber hidup, sumber hikmat, sumber marifat, sumber berkat. Pasti akan mengalami hal yang luar biasa. Kekasih Kristus, apa yang kita terima sekarang sesungguhnya hanyalah bagian dari hal yang sangat kecil sekali dari apa yang dimiliki Tuhan. Apalagi tentang pengenalan akan Tuhan. Janganlah kita merasa sudah cukup dengan apa yang telah kita pahami tentang Tuhan atau yang telah kita alami mengenai Tuhan. Tetapi terus berdoa dan berharap terus untuk mengalami hal-hal yang lebih besar lagi dari Tuhan. Rasul Paulus secara aktif untuk menemukan Tuhan setelah ia ditemui Tuhan. Rasul Paulus mengejar agar dapat menangkapnya. Tercatat dalam Filipi pasalnya yang ketiga ayat 12. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Bila kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, sesungguhnya ini merupakan bagian Tuhan di wilayah hidup kita. Dan di wilayah hidup kita pun ada bagian kita, yaitu kita mencari pribadi Tuhan. Ini yang harus kita usahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan cara bagaimana? Dengan cara mendengar firman Tuhan, belajar kebenaran firman, berdoa, dan memeditasikan firman Tuhan. Itu merupakan proses dari usaha kita untuk mencari dan menemukan Tuhan. Mari kita dalam mencari Tuhan harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Melepaskan semua dosa dan ikatan duniawi, yaitu segala kesenangan duniawi, semua ambisi. Hendaklah berusaha untuk hidup suci, tak bercacat, tak bercela, berfokus hanya kepada Tuhan dalam hidup ini. Maka kita bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pencerahan firman Tuhan pada hari ini. Sungguh kami dicerahkan. Kami semakin memahami betapa pentingnya kami mencari Engkau dan mengalami perjumpaan dengan Engkau. Itu bukan suatu fantasi, tetapi itu merupakan suatu hal yang real, yang nyata, di mana Tuhan dapat ditemui. Maka dari itu Tuhan, bawa kehidupan kami untuk senantiasa diproses dan mengalami perjumpaan dengan Engkau, yaitu dengan belajar dan mendengar kebenaran firman-Mu, dan terus bersekutu atau berdoa, bahkan memeditasikan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih buat semuanya ini. Pimpin kami untuk tetap setia di dalam Engkau. Ini doa kami yang kami alaskan dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengadahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi. Di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share,